Tapi begitu kami pulang ke negeri kami, lu Cina lu. Kami pulang ke Cina, kami nggak diakuin. Tim Indonesia lawan tim China, aku dukung siapa? Sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit jahat. Apalagi saya juga nggak terlalu suka nonton bola. Tapi kalau misalnya mau saya jawab, saya mau dukung. Orang Cina heran, mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Guys, saya kaget banget ya waktu lihat video ini. Supporter berdarah Tionghoa di Indonesia ngomong langsung dari hati. Kami nggak mau dibedain, kami cinta Indonesia dan siap tunggu Tiongkok di GBK. Segitu dalamnya rasa nasionalisme mereka. Yuk kita simak video ini. What is your nationality? Saya nggak bilang I'm Tionghoa, I'm Indonesian dengan bangganya. Tapi begitu kami pulang ke negeri kami, lu Cina lu. Kami pulang ke Cina, kami nggak diakuin. Jadi kadang-kala suka sedih. Mau apa? Sebagai orang China asli, aku ditanyain kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung siapa? Sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit jahat. Apalagi saya juga nggak terlalu suka nonton bola. Tapi kalau misalnya mau saya jawab, saya mau dukung dua-duanya. Dua-duanya? Beliau lahirnya dan besarnya di China, sampai usia 22 baru pindah ke Indo. Terus sama sekarang di Indonesia udah 11 tahun lebih juga. Udah 11 tahun. Udah mau jadi WNI juga. Nah, menurut aku China sama Indonesia dua-duanya jadi mazaran buat Koleo sendiri. Makanya kalau misalnya tim Indonesia lawan tim China, aku dukung dua-duanya. Dukung dua-duanya? Siapapun yang menang, aku juga senang. Ketika Ultra Seblak jadi narasumber bola. Apa yang membuat kakak yakin timnas kita akan menang nanti malam? Karena sabar ya, aku lagi mikir dulu. Iya, sabar. Mikir dulu. Karena Filipina ASEAN dan kita udah berantas semua. Tim iya udah beda. Ini udah Eropa ini. Indonesia tuh udah Eropa. Jadi jadi kita pasti bakal menang Indonesia. Wah, supporter tim sepak bola Cina kayaknya mulai tremor nih menghadapi supporter timnas Indonesia. Indonesia dan Cina akan bertanding nih pada babak kualifikasi Piala Dunia Juni tahun depan. Tapi sekarang para supporter Cina itu minta agar Indonesia menyambut baik kedatangan mereka nanti. Ini mereka sampaikan melalui China's Football Association. Kami menyesali kejadian di tribun saat melawan Indonesia. Semoga kalian bisa memaafkan dan menyambut kami dengan baik. Ini adalah penyesalan daripada supporter Indonesia. Karena kalau kita lihat pada ketika laga di antara Indonesia lawan China, di mana pada masa itu tuan rumah di China, piala kualifikasi kan guys, ada beberapa insiden yang tidak begitu enak sekali ya, di mana supporter China minta nurunin bendera lambang Garuda guys, yang merah putih yang ada di atas di tribun di situ. Jadi itu adalah hal yang tidak wajar ya dilakukan oleh supporter Cina, di mana pada ketika itu tamunya adalah supporter dari Indonesia. Dan kali ini mereka minta ya bahwa mereka dilayan sebaik-baik ya, dan mereka mohon ampun dan maaf. Begitu ya guys. Karena mereka tahulah bahwa Indonesia itu seperti apa. Ini supporter Indonesia ini seperti apa. Ini hal yang kita tidak duga ya guys ya, bagaimana perlawanan nanti pada 5 Juni di antara Indonesia dan juga China. Mereka katakan kami tunggu kalian di Stadion GBK nanti. Mereka bayangin loh, mereka sampai minta maaf kepada kita. Jadi ini ada kaitannya ya dengan laga Indonesia versus Cina di negara mereka pada 15 Oktober lalu. Di stadion, mereka bikin ulah meminta supporter Indonesia menurunkan banner dukungan yang ada simbol Garudanya. Kata mereka keberadaan banner itu bikin mereka nggak nyaman. Nggak cukup sampai situ, pemain Indonesia yang mau nyapa supporternya malah disorakin kasar sama mereka. Jelas aja, ini bikin banyak supporter Indonesia kecewa.
Bahkan sebagian besar menganggap ini bentuk ketidakadilan dan kurangnya rasa hormat. Tapi supporter Indonesia tetap sabar ya, walau tim kita akhirnya kalah 1-2 melalui pertandingan yang seru. Nah, mungkin karena gaya santuy penonton Indonesia ini mereka merasa malu hati. Tapi tahu nggak, kelakuan supporter Cina memang terkenal agak norak. Waktu lawan Jepang 19 November lalu, mereka mencemooh lagu kebangsaan Jepang sampai menyerang kiper Jepang dengan laser. Bahkan ada supporter yang nekat masuk ke tengah lapangan waktu pertandingan lagi berjalan. Gara-gara ini, media Jepang ngekritik habis-habisan. Mereka kasih label fans tanpa etika buat supporter Cina. Mudah-mudahan supporter Cina sekarang bisa belajar dari Indonesia ya. Permintaan maaf dari Cina patut diapresiasi. Tapi insiden seperti ini nggak boleh terulang. Sepak bola adalah ajang unifikasi, bukan justru konflik. Yuk ciptakan lingkungan olahraga yang suportif. POV, bingung dukung siapa? Mau dukung timnas tapi pemainnya rata-rata naturalisasi. Oke, mau dukung China biar sekalian. Tapi lupa nggak bisa Mandarin. Berarti tetap Garuda di hati. Wow. Oke. Senadayan, aku Chino Mas, tapi nek timnas main yo totop tetap membela timnas no Mas. Oke. Apa artinya tuh guys? Oke. Wow. Indonesia. Wih. Oh. Bawa kerja sekolah ke stadion. Wah, luar biasa. Walau bagaimanapun tetap ya. Ini apa ini? China Indonesia. Cindonya dukung timnas. Arab Indonesia, keturunan Arab Indonesia tetap dukung timnas. Masih meragukan nasionalisme rakyat di negara ini? Nah, walaupun berbeda dari sudut ya etnisnya, tetapi tetap mendukung timnas. Tetap satu darah. Darah merah putih guys. Mantap, mantap. Oke. Begitu guys, kan guys? Terutamanya walaupun muka itu kan muka Cindo, tapi tetap dukung timnas. Noh, China football fans, kami juga ingin dibuatkan koreografi naga. Kemarin koreografi Godzilla sangat menawan. Oke, ini koreografi Godzilla dari Indonesia ya guys ya. Sangat kami apresiasi bila dibuatkan koreografi naga. Supporter Indonesia memang terbaik dalam hal kreativitas koreografi. Wow. Oke. Siap. Mereka sangat kagum dengan koreografi Godzilla ya dari Indonesia. Wah, tapi insiden itu minta nuruninkan bendera Garuda nggak bisa dilupakan. Nggak bisa dilupakan guys. Puji bisa, tetapi kejadian itu nggak bisa dilupain. Beruntung banget pertama kalinya nonton timnas di GBK. Lihat gol cantik. Woi, sampai geter. Noh, Cindo. Cewek Cindo. Iya, cewek Cindo guys. Lagu Tanah Airku guys. Dengar saja lagu ini, terdiam guys. No. Pendukung timnas guys, Cindo. Wow, gol. Semuanya tuh guys adalah dari suku Cindo ya. Orang Tionghoa Indonesia. Tapi mereka tidak mau dipanggil sebagai Tionghoa Indonesia guys. Salah satu scene ikonik. Ini bukan apa ini penterjemah kepada Ko Senteyong ya guys ya. Oke. Tetapi bisa juga bahasa Indonesianya. Mantap. Ini orang Korea. Oke, baik.
Di Indonesia dikatain Cina. Di China mengaku bangsa Indonesia. Supporter Tionghoa Indonesia. Ya benar, saya juga mendengar ya tadi bahwa mereka walaupun sebagai suku Tionghoa yang ada di Indonesia, mereka tidak mau dipanggil sebagai orang Tionghoa ataupun dibeda-bedain. Ya, mereka tetap ingin dipanggil sebagai bangsa Indonesia, guys. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Apa bangsa kamu? Bangsa Indonesia. Kan, guys? Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China. Yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di VT TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup. Terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo, Bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara Indonesia. Gak ada dilema, bro. Udah pasti dukung negara kelahiran. Gua gak dilema, Bang. Udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya. Darahnya keturunan gak ada yang pure China. Rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian tetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11, ke-7, ke-5 atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cina dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Yang bikin saya merinding nih guys, warga Indonesia berdarah Tionghoa udah terang-terangan bilang kami Indonesia, jangan pernah ragukan itu. Di tengah panasnya laga antara Indonesia versus Tiongkok guys, justru muncul suara dari supporter Tionghoa yang bilang saya bakal dukung Garuda habis-habisan, jangan karena darah kami beda, cinta kami juga diragukan. Ini bukan cuma soal bola, ini soal harga diri dan kebangsaan. GBK bukan sekadar stadion tapi jadi simbol kekuatan kebanggaan dan harga diri bangsa. Di tempat inilah suara rakyat bersatu dan sekarang warga berdarah Tionghoa pun ikut ambil bagian dalam euforia itu. Bukan di luar tapi di tengah-tengah gelora Garuda. Mereka gak gentar, mereka malah tantang langsung Tiongkok datang. Ayo, tapi jangan mimpi bisa sentuh Garuda. Gila guys, itu bukan fanatisme buta, itu cinta yang udah menyatu sama identitas nasional. Banyak yang masih punya stereotip kalau warga keturunan itu beda atau berdiri di dua kaki. Tapi video ini jadi tamparan keras buat semua orang. Warna kulit, nama belakang atau leluhur gak nentuin cinta pada bangsa. Yang nentuin adalah tindakan dan keberanian berdiri di garis depan. Bahkan ketika asal-usul mereka diragukan dan sekarang mereka nggak cuma berdiri, mereka juga siap berteriak paling keras di GBK buat bela Garuda. Oke guys, secara total video ini bukti nyata ya kalau Indonesia itu kuat karena keberagaman, bukan satu warna, bukan satu darah, tapi satu rasa cinta pada tanah air. Dan warga berdarah Tionghoa udah buktiin itu lewat aksi, bukan basa-basi. Kalau ada pendapat atau cerita pribadi boleh banget ya tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.